1 tahun sebelum ajal menjemput, Allah akan mengirim malaikat untuk membimbing hambanya yang diberi taufik. Sedangkan bagi hambanya yang diberi keburukan, Allah akan mengirim syaitan untuk menyesatkannya dan merusaknya. Tanda-tanda seorang hamba diberi kebaikan atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Tarbiyah Dedi untuk bermajelis ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada beliau, sehingga kita mendapat syafaatnya kelak di akhirat kelak. Dan bagi saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai karena Allah, apapun hajat kalian, kebutuhan kalian, atau ujian kalian semua saat ini, saya doakan semoga Allah mengabulkan dan memberi jalan keluar, serta kecukupan rezeki dan hidup yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kematian adalah gerbang awal menuju kehidupan akhirat. Kita sebagai manusia tidak mengetahui kapan tepatnya waktu tersebut tiba. Inilah salah satu rahasia besar yang menjadi bagian dari ujian hidup. Namun, akan ada satu hal yang pasti, yakni hal-hal yang Allah kirimkan kepada hambanya 1 tahun menjelang ajalnya. 1 tahun menjelang kematian seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat atau setan untuknya. Tugas dari masing-masing mereka adalah membimbing dan menyesatkan sesuai kehendaknya. Lalu, tanda apa saja yang seorang hamba rasakan ketika mereka disesatkan atau dibimbing 1 tahun menjelang tiba ajalnya? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Al-Tazkirah menjelaskan, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka setahun sebelum kematiannya Allah mengirim seorang malaikat untuk membimbing orang itu dan memberinya taufik, sehingga orang-orang berkata, fulan telah meninggal dalam keadaan terbaik. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat pahala amalnya, maka ruhnya pun sangat rindu. Pada saat itulah dia ingin bertemu dengan Allah, dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka 1 tahun sebelum kematiannya Allah akan membiarkan syaitan mendatangi orang itu, lalu disesatkannya, sehingga orang-orang berkata, fulan telah meninggal dalam keadaan buruk. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat azab yang akan menimpanya, hatinya sangat gelisah. Saat itulah dia enggan bertemu dengan Allah, dan Allah pun enggan bertemu dengannya. Hadis tersebut juga disebutkan oleh Ibnu Tulun di dalam At-Tahril Al-Murasak dan dinisbahkan kepada Ibnu Abi Ad-Dunya dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu. Kebaikan dan keburukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebelum datangnya kematian juga disebutkan di dalam riwayat At-Tirmizi pada bab Al-Qadar dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dia memperkerjakannya. Lalu seorang bertanya kepada beliau, bagaimana Allah mempekerjakannya wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, memberinya taufik ke arah amal soleh sebelum meninggal. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Al-Albani dan mengatakan hadis ini sahih. Dari hadis ini sangatlah jelas bahwa Allah akan memberitahu kepada hamba-hamba pilihannya sebelum mereka meninggal. Semoga kita semua termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi taufik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, dalam hadis Sahih Al-Jami', hadis yang serupa juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka dia memberinya madu,
Lalu para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa maksud memberinya madu?" Beliau pun menjawab, Allah membukakan taufik baginya untuk beramal soleh menjelang wafatnya, sehingga orang-orang di sekelilingnya meridhoi dia. Sementara bagi orang-orang kafir, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha pada riwayat Jurais tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-99. Perbedaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ketika bertemu malaikat, yakni orang mukmin akan berkata kepada malaikat bahwa dia tidak ingin kembali ke dunia yang penuh kesusahan dan penderitaan. Dia ingin terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir akan berkata kepada malaikat, dia ingin kembali ke dunia dan berbuat amal soleh. Ini seperti diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai 100. Mu'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, 1 tahun sebelum ajal menjemput, Allah akan mengirim malaikat untuk membimbing hambanya yang diberi taufik. Sedangkan bagi hambanya yang diberi keburukan, Allah akan mengirim syaitan untuk menyesatkannya dan merusaknya. Tanda-tanda seorang hamba diberi kebaikan atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka akan mudah mengerjakan amal kebaikan dengan spontan, meskipun ia tidak berniat melakukannya di awal ataupun ada tujuannya. Mereka juga berusaha berbuat maksiat, tetapi Allah selalu menggagalkannya dan terhindar daripadanya, dan selalu terbuka bagi mereka kebutuhan dan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tanda-tanda seseorang yang diberi keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka akan sulit melakukan ibadah dan taat meskipun mereka sudah berusaha. Kemudian mereka akan mudah terjerumus ke dalam maksiat meskipun mereka berusaha menghindarinya, dan juga tertutupnya pintu kebutuhan atau hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak perlu berdoa dalam segala hal. Semoga kita semua termasuk golongan hamba yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.